Saya, ada yang tahu rukun untuk ilmu ada berapa? Hah? Ada berapa rukun untuk ilmu? Hah? 6, sebutin. Ente bukan sekedar nyebut-nyebut doang, enak aja. Atau nyebut-nyebut 5, lagu udah tahu apa tersebut. Sebut apa? Oh beda, itu beda. Ini yang saya tanyain apa? Rukun nuntut ilmu atau rukun mondok lah. Hakikat mondok. Nah, jadi ada rukun nuntut ilmu, rukun mondok, ada syarat mondok atau syarat nuntut ilmu. Yang dijelasin sama Imam Ali itu apa? Ala la tanalul ilma illa bisittati. Terus? Masalah terus? Terus? Oh, kalau saya agolnya beda. Masya Allah, terus? Oke, yang itu syarat nuntut ilmu, syarat mondok, bukan rukun. Emang syarat itu apa? Rukun itu apa? Oke. Rukun itu kalau dalam bahasa fikih ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai'i wa huwa juz'un minhu. Dia itu yang namanya rukun, sesuatu yang wajib dilakuin ketika mengerjakan suatu ibadah dan dia merupakan bagian dari ibadah tersebut. Contoh, orang sholat tapi dia nggak takbir, sah nggak sholatnya? Takbiratul ihram dia nggak pakai takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Tidak mencukupi rukun. Kan takbir itu kan rukun. Nah, takbir itu bagian dari sholat apa tidak? Bagian dari sholat. Itu namanya rukun. Orang ada wudu, dia sebut dirinya wudu, tetapi dia nggak masuk muka, sah nggak wudunya? Tidak. Kenapa? Tidak mencukupi rukun. Dan masuk muka itu bagian dari wudu apa tidak? Bagian dari wudu. Nah, itu namanya rukun. Maka nuntut ilmu ini ada rukunnya. Nah, dan orang nuntut ilmu enggak sah, nuntut ilmunya enggak sah, mondoknya enggak menikmatin hakikat mondoknya kalau enggak memiliki yang ini. Ada berapa rukun arkanut ta'lim? Ini jelasin sama siapa? Guru kita Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Itu mantan mufti Mesir, ulama besar yang sangat luar biasa di Mesir, menjadi rujukan di Azhar. Tahadduts bi nikmatillah, saya dapat ngiring ngaji di beliau ketika itu. Nah, kemarin beliau ke Malaysia. Beliau itu alhamdulillah saya juga pernah tuh masuk di rumah beliau. Oh, rumah beliau itu dijaga pengawal yang banyak. Waktu itu kami masuk sama teman saya, dikasih alhamdulillah, dikasih tariqah, disuruh ini amalin gitu. Nah, jadi masya Allah, salah satu di antara kekaramatan yang kita lihat dari beliau masih hidup. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, dijaga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada semua maha guru-guru kita. Lahumul Fatihah. Nah, jadi beliau itu di antara kekaramatannya itu banyak sniper namanya ya. Nembak dari jauh itu bukan nembak cinta, bukan nembak dari jauh pengen ngebunuh beliau. Tetapi itu apa Rana? Bapak santai, pelurunya nggak pernah bisa sampai ke beliau. Jadi rumah beliau di sini, beliau pernah jadi rumahnya mau alhamdulillah kayak beginilah, gedeng sama masjid. Rumah beliau sama masjidnya, masjid namanya Masjid Al-Fadil. Itu beliau kalau ditembak nggak pernah sampai, selalu terjatuh di bawah beliau. Nih taruh, nih di mana? Mulai aja langsung kena lagu ini kena. Kenapa? Masya Allah, Allah jaga. Nah, beliau mengatakan ini salah satu di antara rukun-rukun untuk ilmu dan ini wajib kita ketahui. Satu rukun untuk ilmu adalah asy-syaikh. Masya Allah. Makasih banyak kopinya.
Thank you. Yang pertama itu syekh. Nuntut ilmu itu harus memiliki guru. Harus memiliki guru. Kira-kira saya nanya, ada orang baca dia tentang buku kedokteran. Dia baca banyak buku, bisa nggak jadi dokter? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Ada orang lama di rumah sakit. Macam dengan kita. Kira-kira bisa nggak jadi dokter di sana? Nggak bisa. Sang ya sakit dah. Dia lagi jadi dokter. Orang nuntut ilmu, pengen jadi alim harus punya guru. Makanya para ulama mengatakan man laisa lahu syaikhun fasyaiton syaikhu. Siapa saja yang tidak memiliki guru, hati-hati setan jadi gurunya. Makanya baca kitab jangan baca sendiri, harus ada yang membimbing kita. Itu ada satu kisah yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita ke kisah nih, misal jadi syekh itu guru kita itu kayak pembimbing. Sida pengen pergi ke Gunung Rinjani. Sida butuh nggak yang namanya apa namanya? Guide. Kira-kira Sida bisa nggak pergi ke sana sendiri? Nggak pakai guide? Bisa aja. Cuman dua kemungkinan. Sida sampai atau nggak sampai. Nggak sampainya mungkin karena mati. Nggak sampainya mungkin nggak tahu jalan. Tapi kalau punya guide, insya Allah aman. Kenapa? Beliau tahu jalan-jalannya. Maka para guru-guru kita itu menuju Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu itu kayak begitu. Nah, jadi ada tuh salah satu kitab yang dijelasin tuh. Ada orang ngebaca kitab. Jadi ada orang tuh waktu itu orang ini sakit. Nah, obatnya itu habbatus sauda. Apa itu habbatus sauda? Jintan hitam. Tetapi dia baca kitab. Kitabnya itu ternyata ada tambahan titik 1 di habbahnya. Simula aja habbah artinya biji. Tetapi dia menjadi hayah. Hayah itu artinya ular. Yang semula obatnya jintan hitam menjadi obatnya menjadi ular hitam. Orangnya bukannya sehat, mati dengan. Kenapa? Karena satu tidak memiliki guru. Maka guru ini masya Allah tabarakallah sangat perannya sangat luar biasa, penting. Lalu bagaimana cara kita mencari guru? Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelasin tuh, cari guru yang pertama al-a'lam, guru yang pintar, lebih pintar dari kita. Yang kedua al-asan, yang lebih tua, lebih senior dari kita. Emang nggak boleh gitu ngaji sama temannya kita? Boleh. Lagu girang tuh berjorak. Lagu ngundang ngasih senior itu teman berjorak kan. Yang ketiga al-aura, yang lebih menjaga diri. Yang lebih yang lebih berhati-hati dalam perkara agama. Nah, ini pilih guru yang begini. Nah, berikutnya jangan lupa cari guru yang ittisal sanad, yang sanadnya nyambung. Nyambung ke siapa? Nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari guru yang sanadnya nyambung ke YouTube, nyambung ke Google. Sekali-kali ini tak Google lo tuh. Nah, tuh kitab-kitab para ulama. Kembali kepada pemikiran-pemikiran para ulama. Nah, kan kita tahu sekarang yang lagi-lagi apa itu? Yang lagi-lagi tenarnya. Tuh di sana itu tahu sudah? Coba sudah lihat tuh orang nafsirin Quran semaunya dia. Kenapa? Wallahu alam, mungkin dia nggak punya guru. Maka kita harus punya guru dong. Nah, sanad keilmuan ini penting banget. Sanad itu apa ya? Kalau bahasa gampang-gampangnya kita pipa ilmu. Jadi pipa itu jangan sampai ini. Nah, Pelunggu tahu di sini muhadir Pelunggu itu alhamdulillah tamatan Ma'had Pancor. Kalau udah nyebut Ma'had Pancor kan kita tahu masyayikh-masyayikhnya di sana itu tamatan apa itu?
sholat tiang. Kalau ada sholat tiang, udah sanad keilmuannya nyambung. Yang kedua di sini guru pelunggu siapa? Tamatan Mesir. Saya termasuk Tuan Guru Ariandi, itu guru saya yang tadi itu, senior dan guru saya. Kalau udah nyebut Mesir, jangan diraguin. Sudah mau cari sanad siapa? Sanad Fir'aun ada. Sangkin ada kan. Nah, sanad Saimi, sanad beta. Tuh, masya Allah. Kita juga ada sanad-sanad keilmuannya itu. Nah, guru-guru kita ada tamatan Yaman di sini, masya Allah, tabarakallah. Tamatan Yaman kan udah jelas. Jadi di sana ada Darul Mustafa, ada Al-Ahkam, ada Ribat Tarim. Semua itu keilmuannya sangat-sangat nyambung. Nah, ada juga di sini siapa? Maha guru kita Al-Mukarram. Masya Allah, itu orang yang guru beliau Al-Mawfullah Maulana Syekh. Beliau juga pernah ke Makkah. Beliau pernah cerita tentang perjalanan ilmu beliau. Kenapa kapan? Kemarin ketika pemacekan di Hautoh di rumah itu beliau cerita, masya Allah. Makanya orang-orang oh iya, tidak ada yang ada berapa? Jarang yang kenal beliau. Cuman saya kenal beliau dari TGM. Saya berteman sama TGM Munawir. Jadi dari beliau yang ngajak saya ke sini. Karena beliau kebetulan saya temenan di S2 di sini. Nah, jadi ini yang pertama, harus memiliki guru. Ingat, dendek girang terlalu apa itu? Kadang ada orang dilihat bangunannya dilihat, tapi gurunya konslet, jangan. Kenapa? Hati-hati. Karena ada orang tua gratis sekolahnya, tetapi ule-ule selapuna bin ahangna. Selapuna salah ya doang kena. Ule-ule syirik dengan to'ana sina. Ule-ule beda sini kan. Bagaimana kalau begitu? Emang bagi Rasul begitu ya cara dakwahnya? Enggak. Nah, maka ini yang pertama. Apa itu? Hendaknya rukun ilmu. Apa rukun ilmu yang pertama? Kalau pengen mondok yang sukses itu, satu diantaranya hendaknya memiliki guru. Tetap.